Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM R1C124030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan batuan sedimen. Jadi langsung saja. Jadi apa sih itu batuan sedimen? Jadi batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pemadatan dan pengerasan atau litifikasi endapan bahan lepas atau biasa disebut material sedimen seperti pasir, lumpur, atau kerikil yang terakumulasi di permukaan bumi. Material ini diangkut oleh angin, air, atau es lalu diendapkan dan seiring waktu mengalami kompresi menjadi batuan keras di lingkungan dengan suhu dan tekanan yang rendah. Kemudian secara garis besar tahap pembentukan batuan sedimen sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama ada pelapukan dan erosi, kedua ada transportasi material sedimen, ketiga ada deposisi dan pengendapan, dan yang terakhir ada litifikasi. Lanjut pada tahapan yang pertama, yaitu pelapukan dan erosi. Jadi secara umum pelapukan dan erosi ini itu dekat kaitannya dengan tenaga eksogen atau tenaga-tenaga yang berada pada luar bumi yang sifatnya dia itu mengukir. Jadi untuk pelapukan sendiri, jadi pengertiannya merupakan proses terurainya material penyusun suatu batuan akibat adanya pengaruh dan faktor fisika, kimia, dan biologi yang dipengaruhi oleh iklim dan suhu. Pelapukan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Sedangkan erosi adalah proses penyikisan suatu permukaan seperti tanah dan batuan yang disebabkan oleh tenaga alam seperti air, angin, dan es, dan kemudian memindahkan material tersebut ke lokasi lain. Proses ini dapat terjadi di daratan, permukaan sungai, dan di dasar laut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pelapukan itu terdiri dari 3 jenisnya, yaitu pelapukan fisika. Jadi pelapukan fisika adalah proses penguraian atau disintegrasi dari suatu batuan akibat adanya gaya fisik, antara lain pengekaran batuan atau jointing, perubahan suhu atau thermal expansion, eksfoliasi, kemudian ada pembebanan atau unloading, abrasi, pengukuhan atau frost wedging, dan perkembangan kristal garam. Yang kedua ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses terurainya material penyusun suatu batuan karena adanya reaksi kimia seperti oksidasi, hidrolisis, dan karbonisasi. Proses ini menyebabkan pembentukan dan penguraian material yang mengakibatkan perubahan kondisi alamiah material. Dan yang terakhir ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi sendiri adalah proses penguraian atau disintegrasi batuan akibat adanya aktivitas organisme secara umum seperti tumbuhan, binatang, dan mikroba. Aktivitas organisme ini seringkali mengubah komposisi kimia batuan dan akan menyebabkan material-material penyusun batuan akan terurai dan menjadikan batuan sangat mudah lapuk. Kemudian lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu transportasi material sedimen. Jadi secara umum transportasi material sedimen adalah proses perpindahan material sedimen dari batuan sumbernya ke suatu lingkungan pengendapan. Di sini di transportasi sedimen itu terdapat beberapa agen-agen transportasi seperti air, dan es atau gletser. Nah, di transportasi material sedimen ini ada beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah bed load. Terjadi pada dasar tubuh agen transportasi, biasanya pada sedimen yang relatif lebih besar seperti kerikil, pasir, kerakal, dan bongkah. Dapat dilihat pada gambar di sini, bed load itu terjadi pada dasar tubuh agen transportasi. Nah, di bed load sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rolling, di mana material sedimen ini bergerak secara menggelinding, di mana umumnya material sedimennya itu berbentuk bulat meskipun tidak sempurna. Yang kedua ada sliding, di mana material-material sedimen yang bergerak pada dasar tubuh agen transportasi ini bergerak secara mengikis permukaan. Umumnya material-material sedimen yang terbentuk itu akan pipih. Dan yang ketiga ada saltasi atau melompat-lompat.
umumnya material sedimennya itu berbentuk uh, tidak tidak tentu, ada yang menyudut, terus ada lagi beberapa bagiannya yang membulat. Kemudian yang kedua ada suspensi, umumnya terjadi pada sedimen-sedimen yang ukurannya sangat kecil seperti lanau dan lempung sehingga mampu diangkut oleh aliran air atau angin. Nah, jadi suspensi itu ada pada dia itu bergerak pada tubuh agen transportasi sedimen. Jadi itu bergeraknya di sini dapat dilihat pada gambar. Jadi bisa dibilang kalau dia ini melayang karena itu tadi ukurannya sangat kecil, yaitu lanau dan lempung. Kemudian yang terakhir ada saltasi, yaitu pengangkutan material larut dalam air dan membentuk larutan kimia. Jadi biasanya ini material-material ini yang mudah larut, biasanya itu terjadi di permukaan agen transportasi. Lanjut. Setelah material tertransportasi tadi, disinilah tujuan material-materialnya itu, yaitu deposisi atau pengendapan. Jadi untuk definisi sendiri adalah proses mengendapnya material sedimen yang berasal dari hasil erosi tadi ke suatu lingkungan tertentu dikarenakan energi atau arus yang mengangkutnya itu melambat atau energinya sudah hilang, sehingga material-material yang diangkut itu akan diendapkan di tempat di mana daya angkutnya itu telah habis. Lingkungan material sedimen diendapkan disebut dengan lingkungan pengendapan. Nah, secara umum lingkungan pengendapan itu terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan pengendapan darat, dapat dilihat seperti sungai, gletser, danau. Kemudian ada lingkungan pengendapan transisi seperti delta, dan ada lingkungan pengendapan laut, yaitu contohnya laut dalam. Lanjut. Nah, pada proses terakhir yaitu litifikasi. Litifikasi sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu kompaksi dan sementasi. Nah, kompaksi sendiri adalah material sedimen yang terendapkan pada suatu lingkungan pengendapan akan mengalami pembebanan oleh material sedimen lainnya. Hal ini mengakibatkan material sedimen yang ada di bawah mengalami proses kompaksi. Akibat tekanan tersebut, lapisan sedimen tersebut akan tetap berada di bawah permukaan sampai erosi dan tektonik mengangkatnya ke atas permukaan. Jadi secara sederhananya kompaksi ini tuh akibat gaya gravitasi, di mana material-material yang terakumulasi duluan yang berada di bawah akan terus menerima tekanan akibat akumulasi material sedimen di atasnya. Akibatnya itu tadi materialnya itu menjadi kompak akibat tekanan tersebut. Nah, setelah terkompaksi, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sementasi. Sementasi adalah proses geologi di mana mineral terlalut mengendap dan mengisi pori-pori di antara butiran sedimen lepas atau pasir, kerikil dan lain-lain, sehingga mengikatnya menjadi batuan yang padat. Proses ini adalah tahap akhir dari pembentukan batuan sedimen, mengubah sedimen yang longgar atau memiliki banyak celah menjadi struktur yang koheren dan solid atau terkonsolidasi. Mineral yang sering menjadi pengikat atau semen antara lain adalah silika, mineral silika seperti kuarsa, mineral karbonat, contohnya itu kalsit dan oksida. Jadi sementasi ini adalah tahap akhirnya dari pembentukan batuan sedimen itu sendiri. Setelah dia padat atau terkompaksi, selanjutnya ada tahap sementasi, yaitu proses mengikatnya material-material sedimen tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.